Halo kawan Undira, perkenalkan saya Zikri. Saya di sini bertanggung jawab sebagai tim kreatif dari Malar Coffee. Halo, nama saya Devanka Kalista Maharani. Saya bertanggung jawab sebagai tim kreatif dari Malar Coffee. Pertama untuk dari Malar Coffee-nya sendiri, kita mengedepankan sebuah unique selling point, di mana di coffee shop sendiri itu di Tebet sendiri kan udah banyak banget coffee shop udah menjamur ya. Di Malar sendiri ada unique selling point di mana tempatnya itu notabene 70% itu semi outdoor. Jadi memang di tengah kondisi pandemi seperti ini itu justru sangat supporting bagi para customer, karena di luar dari kekhawatiran terhadap Covid. Terus kedua mungkin tempatnya juga yang jadi lebih enak secara privacy, karena tadi tempat semi outdoor lebih mengedepankan orang-orang untuk mungkin jarang sih ya di Tebet sendiri coffee shop yang ada tempat outdoor gitu, outdoor space-nya. Malar Coffee berdiri pada bulan Agustus. Kita bulan Agustus di tanggal 28 itu baru mulai selling, itu di hari pertamanya. Tapi untuk berdiri dari idenya Malar sendiri itu udah dari bulan Juli. Bulan Juli tahun 2020. Jadi waktu itu berdiri atas dari teman-teman sendiri juga, dari teman-teman SMA 3. Waktu itu ada Teguh, kita didirikan dari 7 orang pendiri. Ada Teguh Arifianto, ada Guru Lazuardi, ada Revaldi Nasution, ada Devanka Kalista, ada Siti Kersia Febisida, ada saya sendiri Muhammad Zikri Rabbani, berarti berenam ya. Sama siapa? Alif, Muhammad Alif. Dari bertujuh itu kita mengedepankan ide yang sama, visi yang sama untuk bisa sama-sama yaudah oke, kita bareng-bareng untuk kita nge-create ide ini untuk menjadi sebuah coffee shop, dimana kita juga bareng-bareng memanage bareng-bareng, terus mengeksekusi idenya juga bareng-bareng, sampai bener-bener semuanya bareng-bareng. Dan ini juga masih berdiri secara kolektif sih, bareng-bareng teman-teman dari Malar Coffee juga. Untuk peletakan kafe sendiri, ini tuh kafe pertama kami bertujuh. Tapi seiring berjalannya waktu, insya Allah kita bakal nambah cabang antara di Jakarta atau di luar kota. Itu seiring berjalannya waktu aja sih. Tapi untuk sekarang masih Malar Coffee itu hanya di Tebet. Visi dari Malar Coffee ini pengen ngebuat industri kopi di Indonesia ini menjadi lebih bertaraf internasional, di mana tujuannya itu berangkat dari concern kita bertujuh nih teman-teman dari Malar Coffee terhadap terutama di market di sekitaran Jakarta ya, terutama di yang sekarang kita main kan di Tebet, di mana kualitas kopinya itu belum sebanding lurus dengan harga yang diberikan gitu. Jadi dari situ berangkat baru ke misi, di mana Malar Coffee pengen untuk memberikan kualitas yang terjaga dari sisi kopinya. Selain itu kita juga memberikan layanan yang memang sangat hangat lah, seperti keluarga. Jadi di mana kalau customer datang ke Malar itu rasanya kayak aku datang lagi kayak ke rumah nih gitu. Jadi visi dan misinya harus berkesinambungan sama market yang ada sekarang lagi di Tebet gitu. Nama Malar sendiri itu artinya terus menerus. Jadi kita itu pengen terus menerus dengan stabil dan sustainable untuk memberikan yang terbaik kepada customer Malar sendiri. Sebagaimana yang tadi udah dijelaskan kepada Zikri, Malar itu ingin dijadikan sebagai rumah kedua bagi para customer. Nah, di sini kita ingin terus menerus untuk memberikan kesan itu kepada customer Malar. Untuk segmentasi marketnya di Malar sendiri ini unik sebetulnya. Jadi nggak cuma terdikotomi antara anak-anak muda dan orang-orang tua gitu. Cuman jadi terbaginya antara cuman sekedar waktu aja. Jadi untuk paginya
itu diisi sama orang-orang yang didominasi oleh orang-orang tua, yang dimana mungkin terutama kalau weekend ya, kalau pagi itu mereka biasa berolahraga pagi, ada yang bersepeda juga, mereka kesini biasanya untuk istirahat. Terutama sekarang kan lagi kondisi work from home kayak gini di tengah pandemi seperti ini, cukup banyak orang-orang tua atau mungkin orang-orang dewasa yang menuju ke tua itu banyak yang bekerja juga dari work from cafe di Malar sendiri, karena dari segi lingkungannya pun emang suportif juga, ada disediakan wifi, terus nyaman juga dengan kondisi udaranya. Terus untuk anak-anak mudanya memang diisi juga di kalangan Tebet, terutama di hari Sabtu dia itu biasanya diisi setelah dari waktu sore sampai ke malam. Jadi diverse gitu, beragam untuk dari marketnya ya. Ada diisi oleh orang tua juga, diisi oleh anak-anak muda juga gitu. Buat temen-temen makanya yang mau nongkrong atau misalnya mau datang langsung ke Malar, boleh banget nih, terutama buat kawan-kawan Undira yang mau datang langsung ke Malar atau pas lagi gabut ya, atau mungkin kawan-kawan Undira yang mau sekolah atau kuliah dari kafe, bisa banget di Malar, Tebet. Keren. Kalau untuk kopi sendiri, menu andalan kita itu namanya creamy butterscotch. Itu salah satu unique selling point di kita karena belum banyak kopi yang memakai butterscotch di tempat-tempat lain. Tapi best sellernya sendiri itu mungkin creamy butterscotch dan kopi aren. Karena kopi aren sendiri itu familiar di mulut masyarakat sekitar. Jadi mereka pasti familiarnya sama kopi aren, jadi pesannya itu. Kalau untuk kitchen sendiri, kita itu baru launching kemarin, hari Jumat. Nah, untuk yang recommended itu sambal matah dan chicken panini. Untuk operasionalnya ini Malar, kita bekerja kolektif bareng-bareng sama teman-teman tadi bertujuh. Itu pertama dibagi atas 3 divisi. Pertama ada divisi operasional, kedua ada divisi kreatif yang diisi saya langsung sama Devanka langsung. Ketiga ada divisi operasional. Jadi nggak ada keuangan, sorry. Jadi divisi operasional, kreatif dan keuangan. Nah, dari masing-masing divisi itu kita punya turunan dari, ya bahasanya let's say karyawan lah. Kita punya karyawan masing-masing yang bekerjanya ya cukup ini juga kok, cukup profesional juga karena memang sudah masuk ke dalam ekosistem pekerjaan, jadi bisa dibilang ya rajin. Cuman ya 1-2 hari ya pernah lah pasti ketemu situasi di mana ada kondisi yang memang kita nggak duga gitu. Ada mungkin apalagi di tengah kondisi pandemi seperti ini kan, tiba-tiba mungkin ada yang sakit atau tiba-tiba mungkin ada yang absen secara dadakan, itu pasti ada. Cuman gimana caranya kita memitigasi resiko-resiko kayak gitu sehingga ya memperkecil resikonya aja lah di tengah pandemi kayak ini. Untuk masalah terbesar sendiri itu udah pasti pandemi. Jadi banyak orang yang takut untuk datang ke kafe apalagi kalau rame. Nah, seperti tadi yang Zikri udah bilang, unique selling point kita itu outdoornya besar dan ada di rooftop juga kan. Jadi kayak 70% dari kafe ini tuh isinya outdoor. Nah, masalah yang kita hadapin paling besar itu kalau hujan. Apalagi di bulan Desember, Januari, sama Februari saat ini. Nah, itu akan lebih sepi karena mereka nggak bisa nongkrong di luar. Jadi mereka hanya bisa nongkrong di indoor. Dan itu buat anak-anak muda itu sesuatu kekurangan karena banyak banget yang pengennya smoking dan lain-lain gitu sih. Nah, total karyawan pertama dari divisi keuangan itu ada 1, jadi berarti sama headnya itu ada 2 dari divisi operasional itu kurang lebih ada dari barista dan orang-orang kitchen itu kurang lebih ada 10, berarti 11, berarti ada 13. Terus dari divisi kreatifnya sendiri ada 5 orang, jadi kurang lebih ada 16 orang karyawan. Dan itu emang bekerja atas satu ekosistem bareng-bareng. Kawan Undira yang ingin melanjutkan pada bidang kewirausahaan, pertama mungkin kuatkan di bidang bisnis plan-nya ya, mungkin karena mau tidak mau itu adalah hal yang paling penting sebelum kita melaksanakan kewirausahaan, karena dari situ kita bisa mengetahui kira-kira resiko apa yang akan dihadapi, terus kira-kira bagaimana nanti manajemennya. Pertama itu bisnis plan. Kedua, kita perlu banget punya mental yang kuat, karena kalau bisnis plan-nya sebagus apapun, kalau misalnya nggak dieksekusi nggak akan jalan gitu. Kedua ya tadi itu mental dan emang dijalanin gitu buat kawan-kawan Undira ya. Kalau dari aku
tantangan terbesar itu sebenarnya kalau misalnya mau bikin bisnis bareng teman-teman, karena harus satu visi misi, harus satu otak, dan harus eksekusi bareng-bareng. Jadi brainstormingnya juga harus satu pikiran. Nah itu sih yang sulit, apalagi kalau ada yang beda pendapat atau segala macam, itu harus disatuin. Nah terus selain business plan juga marketing plannya ya. Kayak kalau sekarang kan di sosial media juga lagi up banget. Jadi itu sih sarannya, kayak tahu analisa di sosmed tuh kayak gimana, terus cara ngeramein sosmednya sendiri tuh kayak gimana, karena itu cukup ngaruh untuk membesarkan suatu bisnis. Selamat siang. Makasih ya Kak. Iya. Kesan dan pesan untuk teman-teman yang sedang menjalankan wirausaha di luar sana, terutama untuk kawan-kawan Undira, itu tadi balik lagi untuk memiliki keberanian dan keyakinan untuk bisa bangkit gitu. Karena bagaimanapun UMKM tidak bisa dipungkiri adalah faktor ekonomi yang paling mendukung di perekonomian Indonesia. Terbukti pada saat kemarin kan pandemi. Makanya teman-teman, kita bareng-bareng untuk lewat UMKM, kita untuk bareng-bareng bangkit dan punya keberanian untuk mengeksekusi ide-ide kreatif teman-teman untuk bisa bekerja di kewirausahaan. Semangat kawan-kawan Undira dan tetap berani. Henry Ford juga pernah bilang, jika kamu gagal, hanya perlu memulai lagi dengan cara yang lebih cerdas. Oke, untuk quotes penutup dari sesi berbincang ini, mungkin untuk bisa diterapkan di sanubari teman-teman Undira, kawan-kawan Undira. Dulu Soekarno pernah bilang, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Undira Jaya Sejahtera.